Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Afriani, mahasiswa Mesubana Yogyakarta dari Fakultas Ekonomi, Bagian Studi Akuntansi. Di video ini saya ingin mempresentasikan hasil dari poin-poin wawancara yang kemarin kita Itu tentang permasalahan yang dihadapi dan solusi apa saja yang dapat dilakukan. Untuk solusi permasalahan ada dua, yaitu yang secara umum dan secara konsep gagasan. Nah, yang pertama, permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi itu ada beberapa hal, yaitu yang pertama ada lemahnya penguasaan rakyat atas ilmu pengetahuan dan teknologi, lemahnya atas alat produksi seperti keterbatasan lahan, modal, iptek, dan pemasaran, tidak banyak diajarkan majelis ilmu, pelatihan dan kegiatan pembangunan manusia, serta kurangnya modal dalam membuka usahanya. Nah, solusi yang bisa kita lakukan itu ada beberapa hal juga. Yang secara umum itu, yang pertama ada penguasaan dan kontrol perekonomian hanya dimungkinkan melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat didorong melalui pendidikan. Di pendidikan ini tidak pendidikan formal juga, tetapi pendidikan keterampilan pun harus dikembangkan pula. Terus, berbagai arus kemajuan perlu didorong melalui berbagai model pengembangan sumber daya manusia. Memberikan seminar ataupun pembelajaran dan pelatihan terhadap para UMKM tentang berbagai skills yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya, mulai dari teknologi, modal, ataupun tentang bagaimana caranya mengembangkan usahanya. Terus, modernisasi dalam penjualan itu bisa melalui alat elektronik kayak seperti handphone, atau enggak bisa diiklankan di berbagai sosial media. Seterusnya, di sini aku memiliki konsepsi gagasan sekolah usaha yang bertujuan untuk media pengembangan agama, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi para UMKM kecil. Ia membuka diri baik bagi para UMKM kecil, para buruh informal, dan siapapun yang menaruh kepedulian. Sasarannya itu bisa menjadi pendidikan untuk sarana belajar ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap anak-anak, remaja, dan mahasiswa agar dapat menggunakannya secara baik dan benar, serta dapat memanfaatkannya secara maksimal. Seterusnya ada jenjang dan jangka waktu. Sekolah usaha merupakan integrasi dua tingkatan pendidikan dan pelatihan, yaitu tingkat dasar atau basic dan menengah atau intermediate. Sekolah usaha dilangsungkan selama 3 bulan pada setiap tingkatannya dengan frekuensi 3-4 kali sebulan dan berdurasi 2 jam setiap sesinya. Peserta dinyatakan lulus sekolah usaha sesuai tingkatan yang diikutinya dan mendapatkan sertifikat kelulusan dari pengelola. Nah, bagi peserta yang sudah lulus dari sekolah, itu akan diadakan workshop ataupun reguler seminar setiap 2 bulan sekalinya setiap tahun. Selanjutnya, adapun kurikulum dan jadwal. Sekolah usaha bertumbuh pada pembangunan manusia. Oleh karenanya, ia berusaha memenuhi kebutuhan substansi manusia, yaitu pengembangan nilai-nilai, pola pikir, dan ilmu pengetahuan baru. Desain kurikulum sekolah usaha dirancang sebagai berikut. Pertemuan saat itu ada pembukaan. Untuk tingkat dasarnya itu dimulai dari pengenalan teknologi dan alat produksi. Yang kedua, kewirausahaan mandiri. Yang ketiga, prinsip manajemen dan bisnis. Yang keempat, etika bisnis, transaksi, dan pelayanan. Yang kelima, pengelolaan keuangan dan permodalan. Itu bisa kita bisa mengajarinya tentang pengelolaan keuangan dan permodalannya bagaimana. Terus yang keenam, pembukaan praktis. Itu nanti bisa dibuat untuk pemasukan dan pengeluaran nenek. Nah, yang ketujuh itu strategi pemasaran. Untuk tingkat menengahnya, yang pertama itu kebijakan dan anggaran usaha. Yang kedua, perencanaan usaha bersama. Yang ketiga, pengembangan usaha. Yang keempat, pengelolaan lingkungan, kesehatan, dan energi alternatif. Yang kelima, perencanaan koperasi sekolah usaha.
Yang keenam, manajemen sekolah usaha. Dan yang terakhir, penutup itu pembuat usaha dan kesejahteraan. Kita mengharapkan dengan adanya konsep ini tuh pertumbuhan usaha itu semakin berkembang dan kesejahteraan itu semakin ada gitu untuk semuanya. Dan selanjutnya ini metode pembelajaran dan tenaga pengajar. Pembelajaran yang dikembangkan dalam sekolah usaha adalah metode pembelajaran konstruktif bagi orang dewasa yang dikemas secara populer, menarik, dan atraktif. Nah, dalam pembelajaran ini kita itu mengusung tema tuh kayak saling bertukar pikiran, kayak tutorial, ya biar nggak ada rasa bosan gitu nek. Terus habis itu tenaga pengajar sekolah usaha itu siapapun yang bersedia membagi ilmunya bagi kemajuan para guru dan para UMKM. Mereka dapat berasal dari akademisi, yaitu dosen, mahasiswa, dan peneliti, ataupun relawan dari berbagai unsur di dalam masyarakat. Untuk pembiayaan sekolah usaha diselenggarakan secara gratis kepada seluruh peserta. Pesertanya itu bisa para UMKM, kayak nenek ataupun neneknya. Terus habis itu guru informal juga pun termasuk pesertanya. Terus adapun pembiayaan operasional dan pengembangan sekolah usaha selanjutnya akan dilakukan dengan berbagai alternatif. Yang pertama itu dari swadaya masyarakat, donatur, dan sumbangan sukarela dari peserta program yang berhasil menjalankan usahanya dengan lebih baik. Yang kedua, fee bagi hasil dari jasa konsultasi dan pendampingan yang dilakukan oleh pengelola sekolah usaha. Dan yang terakhir, donasi dan penggalangan dana dari masyarakat. Itu aja yang pengen aku presentasiin. Aku pengen nanya sama nenek, apakah konsep gagasan aku itu bisa nggak diwujudin, maksudnya bagus nggak untuk ke selanjutnya? Kalau menurut saya sih bagus gitu ya, masing-masing udah lengkap di situ. Semua dari masyarakat, dari konsultasi sama. Jadi menurut saya sih bagus untuk kedepannya, bisa dipakai lah. Karena itu kan untuk masa ke depan ya. Jadi orang yang nggak bangun jadi bangun, jadi bisa nggak punya modal, jadi bisa ditingkatkan lah gitu maksudnya. Nah bagus gitu kalau bisa dijalani. Ya bagus untuk menurut saya. Karena saya dagang kecil. Kalau maksudnya itu ada masukan, ada pertimbangannya gini kan, jadi enak gitu maksudnya. Terus kalau misalkan ini terrealisasikan, apakah nenek akan mengikuti program tersebut atau tidak? Kalau menurut saya tuh boleh aja, nggak masalah. Yang penting nggak ada bersangkutan sama yang terikat yang ini ya, terikat yang harus saya tuh harus bayar atau apa ya. Kalau memang untuk bisa saya jalan saya nggak keberatan, yang penting biasa-biasa aja, jalan lancar aja gitu maksudnya. Nggak masalah gitu maksudnya. Tapi kalau untuk cara-cara seperti ini menurut saya sih bagus. Itu kan untuk bimbing untuk ke depan ya, belum bisa orang tuh lebih bisa usaha lebih lanjut gitu. Makasih ya Nek atas waktu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.